Ketika Xiaoming menyebutkan bahwa benda yang mereka lihat adalah gulungan logam batu jiwa, Xiaoyan terkejut. Benda itu adalah artefak alkimia kuno yang sangat langka, bahkan hampir tak pernah disebutkan dalam catatan kuno. Xiaoyan juga pernah membaca sedikit tentang gulungan ini. Ia dulu hanya meneliti isi di dalamnya tanpa menyadari pentingnya gulungan itu sendiri. Namun kini melihat ukuran kuno yang menghiasi permukaannya, dia sadar ini memang gulungan logam batu jiwa legendaris yang diyakini menyimpan keterampilan jiwa tingkat tinggi. Dengan hati-hati ia bertanya kepada lelaki tua penjaga kios mengenai isi gulungan itu. Lelaki tua itu membuka matanya dan setelah menilai Xiaoyan dengan lebih serius, menyebutkan bahwa gulungan itu berisi keterampilan jiwa tingkat niat level menengah. Sesuatu yang sangat langka, bahkan sebanding dengan pil peringkat 8. Xiaoyan merenung sejenak, lalu menawarkan formula pil dan 2 pil obat sebagai barter. Tetapi lelaki tua itu menolak mentah-mentah dan menyuruhnya pergi jika tak berniat menawar lebih baik. Tidak kehilangan akal, Xiaoyan mengeluarkan botol giok berisi pil pemadam api roh bumi. Aroma obatnya langsung menggetarkan hati para pejalan kaki dan membuat lelaki tua itu nyaris kehilangan ketenangannya. Namun lelaki tua itu licik. Ia meminta tambahan berupa formula pil pemadam api roh bumi sebagai syarat akhir. Xiaoyan pun menolak dengan alasan tidak memilikinya, karena formula itu berasal dari suku api banyan yang telah mempercayainya. Xiaoyan pun bersiap pergi, menolak tawaran yang terlalu tinggi. Ketika Xiaoyan benar-benar hendak pergi, lelaki tua itu tidak tahan lagi. Dia menggertakkan gigi, dia memanggil Xiaoyan kembali secara diam-diam dengan kekuatan spiritual. Mereka kembali ke meja tawar-menawar. Lelaki tua itu akhirnya menyerah, tak kuasa menolak daya tarik pil langka yang bisa membuka jalan baginya di jalur alkimia yang buntu. Xiaoyan segera menyerahkan pil pemadam api roh bumi dan formula pil penahan tulang 7 kehidupan. Lelaki tua itu menerima dengan mata berbinar, penuh dengan antusiasme. Xiaoyan pun mengulurkan tangannya untuk mengambil gulungan logam tersebut. Namun sebelum tangannya menyentuh gulungan itu, tiba-tiba sebuah tangan putih menyelinap dari samping, menarik gulungan itu dengan kekuatan hisap yang kuat. Terdengar tawa dingin yang mengejek. Siapa cepat, dia dapat. Aku yang melihatnya dulu. Meskipun terlambat kembali, gulungan ini milikku. Ketegangan muncul ketika Xiaoyan berhasil mendapatkan gulungan logam batu jiwa di sebuah pasar lelang. Namun tiba-tiba muncul seorang pemuda dari klan Yao bernama Yao Xiling yang mencoba merebutnya. Meskipun kultivasinya masih berada di tingkat awal leluhur asal bintang 6, aura tekanan spiritual yang ia bawa cukup mengejutkan. Dengan percaya diri, Yao Xiling menawarkan 2 formula pil tingkat 7 berkualitas tinggi kepada lelaki tua penjaga lelang. Namun ditolak karena barang tersebut telah resmi menjadi milik Xiaoyan. Tak terima, Yao Xiling berusaha mendekati Xiaoyan dengan alasan ingin berteman dan menawar 2 kali lipat dari harga sebelumnya. Namun Xiaoyan menolak tegas dan menghentikan gerakan Yao Xiling dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, membuat pemuda itu terpaksa mundur. Yao Xiling yang tidak ingin kehilangan gulungan langka itu akhirnya memulai pertarungan terbuka, melepaskan serangan Dao berupa tebasan api untuk merebut kembali barang tersebut. Serangan demi serangan dilancarkan, tetapi semuanya dapat dengan mudah dipatahkan oleh Xiaoyan. Bahkan saat seorang ahli tingkat leluhur asal dari pihak Yao Xiling ikut turun tangan, situasi tak berubah. Xiaoyan tetap fokus dan berhasil mendaratkan pukulan telak yang menghempaskan Yao Xiling jauh ke belakang. Pada saat kritis, Xiaoming dari klan Xiao muncul dan menghentikan lelaki tua yang hendak menyerang Xiaoyan. Tatapan dingin Xiaoming cukup untuk membuat lelaki tua itu membatalkan serangannya dan mundur. Dengan tenang, Xiaoyan mengambil gulungan logam itu dan menyimpannya di cincin penyimpanan miliknya. Ia kemudian berdiri bersama Xiaoming, menatap kerumunan dengan tenang. Di sisi lain, Yao Xiling yang terhina bersumpah akan membalas dendam di kemudian hari. Namun Xiaoyan hanya membalas dengan senyum mengejek, menunjukkan bahwa ancaman itu sama sekali tidak membuatnya gentar. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Yao Xiling pergi dengan bantuan lelaki tua yang menemaninya. Sementara aura kemenangan masih menyelimuti Xiaoyan dan Xiaoming. Pada malam hari di dalam sebuah ruangan sunyi yang terisolasi oleh energi spiritual, Xiaoyan, Xiao Xiu, dan Xiaoming duduk mengelilingi sebuah meja. Di atas meja, tergeletak gulungan logam batu jiwa yang mereka peroleh siang tadi. Benda misterius yang bahkan diincar para Grandmaster Alkimia. Sebelumnya, Xiaoyan dan Xiao Xiu sempat menjelajahi kota Liuli, berharap menemukan harta karun lain namun hasilnya nihil. Kini dengan antusiasme baru, mereka memusatkan perhatian pada gulungan logam hitam pekat itu. Dengan sentuhan dan dorongan kekuatan spiritual, Xiaoyan menembus batasan lemah yang ditinggalkan si pemilik sebelumnya. Segera cahaya hijau memancar dan memproyeksikan informasi dari dalam gulungan. Sebuah keterampilan jiwa bernama Jari Penghancur Jiwa. Solo skill kelas Y menengah.
Keterampilan ini memungkinkan pengguna memadatkan kekuatan roh menjadi satu titik, melepaskan serangan dahsyat yang mampu menghancurkan tubuh dan jiwa sekaligus. Xiao segera mencobanya. Jarinya tampak ramping, namun mampu merobek ruang dengan getaran halus yang mengerikan. Xiao menyadari, meski ini bukan teknik dao kelas tinggi, metode pelepasan uniknya membuatnya mematikan, bahkan bagi ahli tingkat leluhur asal. Namun satu pertanyaan muncul, jika ini hanya salah satu teknik dalam gulungan, adakah yang lebih kuat tersembunyi di dalamnya? Xiao penuh harap menyelidiki lagi gulungan itu. Tapi setelah hampir 2 jam, ekspresinya berubah muram. Tak ada keterampilan lain. Jari penghancur jiwa ternyata satu-satunya isi gulungan. Xiao sulit mempercayainya. Mustahil sebuah set hanya terdiri dari satu teknik. Tapi Xiao menjelaskan bahwa keaslian gulungan tidak bisa diragukan. Hanya saja misterinya belum bisa mereka pecahkan. Mereka pun menoleh ke Xiaoming, berharap bantuan. Namun pria itu hanya menggeleng dan menyuruh mereka bertanya kepada Xiaoming Yuan, karena dia pun tidak tahu banyak soal gulungan ini. Saat suasana mulai lesu, Xiao menatap Xiaoyan yang masih enggan melepaskan pencariannya. Dengan senyum ringan ia menawarkan sesuatu yang berbeda. Menurutku, kamu tidak perlu cemas untuk saat ini. Jika kamu tidak mau, bagaimana kalau besok kita pergi mencari peluang bersama? Di tengah hiruk-pikuk malam kota Pil, Xiaoyan duduk termenung di atas atap, memandangi cakrawala yang diterangi lampu kota. Hatinya berat, pikirannya penuh oleh peristiwa di pegunungan Twin Sign. Iblis hijau telah bergerak, sebuah isyarat bahwa kekuatan besar di balik gerbang hantu mulai menampakkan diri. Musuh yang akan ia hadapi kini bukan lagi lawan biasa. Dalam kesunyian malam, ia menggenggam tangannya, menyalurkan energi spiritual yang membentuk bayangan wajah Sun Er, wanita yang tak pernah hilang dari benaknya. Sun Er, bisiknya lirih. Ia tahu pertemuan mereka semakin dekat. Namun harga dari pertemuan itu adalah kekuatan yang harus dibayarnya dengan darah dan perjuangan. Keesokan paginya setelah menyerap kekuatan malam dan memulihkan diri, kelompok Xiaoyan berteleportasi ke kota Pil, pusat suci para alkemis di seluruh benua. Saat cahaya teleportasi memudar, pemandangan megah terhampar di depan mereka. Pegunungan luas seperti pilar langit, dan di tengahnya, danau spiritual yang membentuk pilar energi menuju kota terapung di angkasa. Kota Pil. Xiaoyan yang telah menyaksikan banyak keagungan di klan Xiao tetap terpukau. Bahkan para elit pun tak mampu menyembunyikan decak kagum mereka. Aura dominasi dan kemegahan kota ini menegaskan mengapa Pil Tower dijuluki penguasa sejati benua. Namun keagungan itu dibayar mahal. Di depan gerbang kota, ratusan orang tertahan oleh penghalang tak terlihat. Bahkan alkemis tingkat 6 atau kaisar asal pun tak mampu menembusnya. Xiaoyan menyadari tempat ini bukan untuk mereka yang lemah. Pil Tower menyeleksi setiap orang, memisahkan yang layak dan yang hanya bisa bermimpi. Xiaoming dengan sikap dinginnya yang angkuh namun berwibawa melangkah maju. Dengan satu tatapan, kerumunan terbelah memberinya jalan. Prasasti klan Xiao di tangannya menyibak jalan masuk seakan pintu surgawi terbuka hanya bagi para keturunan pilihan. Xiaoyan menyaksikan dengan takjub betapa dalam kekuatan dan pengaruh yang dimiliki Pil Tower. Di dalam kota, Xiao memperkenalkan tempat yang akan mereka tuju, Balai Pengujian. Di sana terdapat tablet jiwa 9 kata, sebuah artefak legendaris yang konon menyimpan warisan maha kuasa Pil Tower. Meski hanya sedikit yang lolos ujiannya dan tak satu pun bisa memastikannya benar, rumor tetap menarik para pejuang mencoba peruntungan. Saat mereka tiba di aula, suasana jauh lebih tegang dari tempat lain. Alun-alun dipenuhi oleh para ahli dari berbagai penjuru, bahkan beberapa dengan aura mengerikan dari level yang mulia asal. Namun semua tunduk pada aturan di sini dan berbaris rapi menunggu giliran. Tiba-tiba, Xiaoming kembali menunjukkan pengaruhnya. Sebuah cahaya putih ditembakkan dari tangannya, dan tak lama seorang tetua dari Pil Tower datang menyambut mereka, menyerahkan prasasti giok bertuliskan Xiao. Dengan itu jalan ke dalam aula terbuka bagi mereka. Di balik prasasti itu, tersembunyi jalan menuju takdir atau kehancuran. Ayo pergi, Xiaoming berseru ringan, membuyarkan lamunan Xiaoyan. Mereka bertiga pun mengikuti arahan tetua menara Pil dan melewati kerumunan ramai menuju aula utama. Di sepanjang perjalanan, Xiao memperhatikan Xiaoyan yang memainkan token giok identitas di tangannya. Meskipun terlihat biasa, token itu adalah simbol klan. Bahkan beberapa tetua menara Pil pun harus bersikap sopan saat melihatnya. Jelasnya dengan bangga. Xiaoyan sedikit terkejut. Ia tak menyangka benda sekecil itu bisa membawa begitu banyak pengaruh. Xiao pun melanjutkan dengan dagu terangkat, membanggakan status klan Xiao sebagai salah satu dari 3 klan besar di wilayah tengah. Mereka tak akan sebodoh itu menyinggung klan Xiao. Ucapnya mantap. Xiaoyan mengangguk diam-diam. Dia menyadari kekuatan dan pengaruh adalah kunci.
Hanya dengan token itu, mereka bisa masuk ke aula besar, melewati barisan panjang para ahli. Tiba-tiba, keributan terdengar dari bagian depan aula. Dua kelompok saling berhadapan di tengah kerumunan. Seorang pemuda kekar dan gadis mungil berdiri membela diri, menantang tiga pria sombong yang mencoba menyerobot antrian. "Kami datang lebih dulu. Apa hak kalian memotong antrian?" Gertak pemuda kekar itu. Auranya meledak menunjukkan kekuatan leluhur asal bintang 6. Namun salah satu pria kurus di seberangnya justru menertawakannya. Leluhur asal? Hanya itu. Dengan satu dorongan aura miliknya, yang puluhan kali lebih kuat, ia membuat pemuda itu terhempas mundur. Ketiga pria itu memperlihatkan kekuatan masing-masing. Semuanya di atas rata-rata. Saat si gadis hendak menyerang, pria kurus itu dengan mudah memukul mundur. Ia melesat cepat, berusaha meraih gadis itu dengan tangan terulur. Niatnya jelas meremehkan dan mempermalukannya. Namun tepat sebelum tangannya menyentuh, sebuah tangan lain muncul entah dari mana dan menghentikannya. Dalam sekejap tubuh pria itu terpental ke belakang dan jatuh di dekat rekan-rekannya. Orang-orang menahan nafas saat melihat sosok pria berjubah hitam yang kini berdiri di depan gadis itu dengan senyum tenang dan mata hangat. "Gadis kecil, lama tak jumpa. Sepertinya kamu belum banyak berubah." Candanya lembut. Gadis itu tampak terkejut, lalu menatap wajah pemuda itu. Xiaoyan, gumamnya tak percaya. Pemuda kekar di belakangnya pun terguncang. "Xiaoyan, ini benar-benar kau?" Xiaoyan tersenyum tipis, mengusap kepala gadis itu. "Kian, Muling, sudah lama ya? Kalian baik-baik saja?" Di depan aula ujian, Xiaoyan berdiri memandangi dua wajah yang akrab. Murong Kian, putri klan Phoenix Hijau dari wilayah barat, dan Muling, pemuda yang dulu ingin menjadi muridnya namun kini menjadi murid Zhao Tai dari aliansi alkemis wilayah selatan. "Tak kusangka kita akan bertemu di sini," ucap Xiaoyan hangat. Hatinya terasa hangat melihat mereka. Tapi sosok Kian juga mengingatkannya kepada Leng Bingsuang, istrinya yang kini memikul beban besar di gerbang Xiao. Rasa bersalah perlahan muncul dalam benaknya. Muling tersenyum. "Aku ditugaskan aliansi alkemis untuk datang ke pertemuan Menara Pil, tapi dia memaksa ikut." "Apa? Aku yang dipaksa?" Setelah Kian cepat, diam mendengus kesal. Ternyata Kian diam-diam kabur dari klan. Muling menemukannya dan diminta keluarganya untuk menjaganya. Akhirnya mereka sampai di wilayah tengah bersama. Xiaoyan tersenyum. "Itu memang seperti Kian. Ngomong-ngomong, di mana Bai Hua?" tanya Kian mendadak. "Dia tidak ikut, masih di klan menjaga Lian dan yang lainnya," jawab Xiaoyan sambil tersenyum menenangkan. Kian pun terlihat lega. Namun suasana tenang itu langsung terusik oleh suara ejekan di belakang. Kupikir pahlawan, ternyata cuma bocah sombong. Apa kau pikir bisa melawan kami bertiga? Walau kau leluhur asal." Tiga pemuda sombong kembali maju, melepaskan aura leluhur asal bintang 4 yang membuat orang-orang di sekitar menahan nafas. Murong Kian dan Muling pun mulai cemas. Namun Xiaoyan hanya menatap mereka datar, lalu berseru dengan dingin, "Enyalah!" Dalam sekejap, aura leluhur asal bintang 9 meledak dari tubuhnya. Tekanan dahsyat itu langsung membuat ketiganya pucat dan gemetar. Kerumunan pun terdiam. Xiaoyan lalu berbalik kepada tetua Menara Pil yang memperhatikan dari kejauhan. "Senior, mereka berdua temanku. Bolehkah ikut masuk bersamaku?" Tetua itu mengangguk sambil tersenyum. Namun sorot matanya tajam. Dia diam-diam terkejut. Leluhur asal bintang 9. Sejak kapan klan Xiao memiliki monster seperti ini? Setelah Xiaoyan membawa Kian dan Muling bergabung dengan kelompoknya, tetua itu menoleh ketiga pemuda yang masih berdiri terpaku. "Menara Pil punya aturan. Karena kalian melanggar, keluarlah dari antrean dan mulai dari belakang." Para penonton terkejut. Biasanya, kejadian semacam ini dibiarkan begitu saja. Tetapi kali ini, tetua Menara Pil bersikap tegas. Ketiga pemuda pun tak punya pilihan selain mundur dengan wajah muram. Dihukum secara terbuka di depan banyak orang. Setelah dengan tenang mengatasi situasi dengan 3 orang yang menghalangi mereka, lelaki tua dari Menara Pil kembali dengan sikap hormat kepada Xiaoming, lalu mengajak mereka menuju aula utama. Muling dan Murong Kian yang berjalan di samping Xiaoyan masih tampak kebingungan dan tercengang. Mereka tak percaya bahwa seorang tetua dari faksi sehebat Menara Pil bisa bersikap begitu hormat kepada Xiaoyan. Jelas status pria muda di samping mereka ini bukanlah sesuatu yang biasa. Xiaoyan hanya tertawa getir saat melihat ekspresi mereka, lalu menjelaskan secara singkat hubungannya dengan klan Xiao yang berada di wilayah tengah. Penjelasan itu langsung mengejutkan Muling. Mereka mengenali nama besar klan Xiao sebagai salah satu dari 3 klan besar yang memiliki pengaruh luar biasa. Identitas Xiaoyan sebagai anggota klan itu ditambah lagi dengan cara orang-orang memperlakukannya,
membuat mereka semakin sulit mempercayai apa yang mereka lihat. Tak ingin larut dalam pembahasan itu, Xiaoyan lalu mengalihkan topik, bertanya tentang kabar dari barat laut. Ketika mendengar bahwa Zhou Tai telah bergabung dengan klan Xiao, ia sempat terkejut. Zhou Tai selama ini dikenal tidak menyukai ikut campur dalam urusan klan atau wilayah. Namun setelah berpikir lebih jauh, Xiaoyan merasa hal itu wajar. Zhou Tai memang bebas dan tak peduli dengan pendapat orang. Ia akan melakukan apapun yang ia anggap benar. Percakapan mereka terhenti saat mereka tiba di aula besar. Suasana dalam aula itu cukup ramai. Banyak orang telah duduk di kursi yang berjejer rapi dari sisi kiri dan kanan ruangan. Begitu mereka masuk, banyak tatapan dilemparkan ke arah mereka. Beberapa ramah, namun tak sedikit yang mengandung permusuhan. Xiaoyan dengan cepat menyadari keberadaan sosok yang tidak asing. Roh batu obat, gumam Xiao dengan dingin, menatap penuh rasa tidak suka. Namun perhatian Xiaoyan bukan tertuju pada orang itu. Dia menatap lurus ke depan, ke arah sebuah prasasti batu raksasa yang menjulang lebih dari 10 kaki. Dijaga oleh dua lelaki tua berjubah abu-abu. Prasasti itu adalah tablet jiwa 9 kata. Objek misterius yang menjadi incaran para alkemis. Tetua dari Menara Pil mempersilahkan mereka duduk sambil menyampaikan bahwa giliran ujian mereka akan segera tiba. Di sekitar mereka, duduk banyak alkemis. Baik dari generasi lama maupun muda, masing-masing tampak tangguh dan didampingi pelindung. Jelas pertemuan Pil ini telah menarik perhatian banyak kekuatan besar. Tiba-tiba, aura panas yang bergejolak menarik perhatian Xiaoyan. Tatapannya tertuju pada seorang pemuda berambut merah yang meskipun terlihat tenang, tubuhnya memancarkan panas luar biasa, seperti tungku yang membara. Xiao menjelaskan bahwa pemuda itu berasal dari klan Huosun, klan yang hampir semua anggotanya memahami dao api agung secara mendalam. Di tengah pengamatan mereka, seorang pemuda maju dan mencoba menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalam prasasti batu. Kata-kata dari 1 sampai 7 menyala, tapi akhirnya ia berhenti dengan keringat membasahi dahinya dan ekspresi kecewa. Saat ia kembali ke tempat duduk, roh batu obat dengan cepat mengejeknya di depan umum, mengatakan bahwa alkemis peringkat 7 tak akan mungkin menemukan peluang dari tablet itu, dan menyuruhnya untuk menyerah saja. Xiao meski kesal, mengakui kebenaran ucapannya. Tablet jiwa 9 kata itu telah diperiksa berkali-kali oleh banyak ahli Menara Pil, tapi semuanya gagal. Mungkin hanya mereka yang memiliki semangat luar biasa yang mampu menggali peluang dari dalamnya. Xiaoyan sambil tersenyum geli, menanggapi bahwa justru karena mereka terlalu kuatlah, banyak dari para alkemis peringkat 8 enggan mencoba, dan akhirnya reputasinya bisa ternoda. Ia juga menyimpulkan bahwa Menara Pil tak terlalu peduli apakah warisan dalam tablet itu nyata atau tidak. Yang penting kehadiran tablet itu telah menarik banyak alkemis untuk datang dan bergabung dengan mereka. Saat ia menyampaikan pendapatnya, suara santai yang akrab menyela percakapan. Xiaoyan menoleh dan mendapati orang yang datang adalah pemuda berambut merah dari klan Huosun yang tadi ia amati. Pada saat ini kelompok Xiaoyan bertemu Huosun, seorang tokoh muda dari klan Huosun yang terkenal di Menara Pil. Meskipun ia menyapa Xiaoming dengan hormat, Xiaoming bersikap dingin, sesuai reputasinya yang dikenal luas. Huosun Mincheng kemudian memperkenalkan diri kepada Xiao dan Xiaoyan, menunjukkan minat khusus kepada mereka. Ia juga menyinggung soal prestasi Xiaoyan yang telah mengalahkan 2 pemuda dari klan Bai, serta menunjukkan ketertarikannya pada tablet jiwa 9 kata. Xiaoyan hanya menjawab bahwa ia penasaran, namun Huosun menjelaskan bahwa tablet itu sangat misterius, seperti lubang hitam yang tidak bisa diurai kecuali oleh alkemis tingkat 8. Saat mereka berbincang, muncul seorang gadis muda bergaun biru yang mencuri perhatian banyak orang. Ia berasal dari keluarga Qi di perbatasan selatan, dan ternyata merupakan alkemis tingkat tinggi peringkat 6 di usia muda. Sebuah prestasi yang mengesankan. Xiao menjelaskan bahwa keluarga Qi cukup kuat dan memiliki hubungan dengan kekuatan binatang iblis di wilayah timur. Kehadiran banyak tokoh luar biasa ini membuat Xiaoyan menyadari bahwa wilayah tengah penuh dengan kekuatan tersembunyi. Ia pun berpikir bahwa sudah waktunya untuk mulai menjelajah dunia lebih luas lagi setelah terlalu lama berada di zona nyaman di klan Zhao. Sementara itu, Huosun maju untuk menguji jiwanya di tablet jiwa. Dengan percaya diri, dia menunjukkan kekuatan spiritual yang kuat hingga menghasilkan cahaya terang. Hasilnya adalah alkemis tingkat tinggi peringkat 7. Penonton terkejut dan kagum, dan reputasi klan Huosun semakin diperkuat. Selanjutnya, giliran roh batu obat yang maju. Meski tampak gugup, ia berhasil mencapai tingkat menengah peringkat 7. Cukup membuatnya bangga dan arogan kembali. Akhirnya saat giliran berikutnya dipanggil, mata semua orang tertuju ke arah kelompok Xiaoyan. Xiao tidak bergerak, jadi Xiaoyan pun berdiri dan melangkah maju untuk mengikuti ujian. Xiaoyan berdiri di depan prasasti batu besar di aula utama, menarik perhatian semua orang.
Setelah diberi isyarat oleh tetua menarapil, ia menempatkan tangannya pada kata 7 di prasasti, sama seperti yang dilakukan peserta lain sebelumnya. Meski terlihat tenang, berbagai komentar meremehkan terdengar, terutama dari Roh Batu Obat, anggota klan Yao, yang merasa superior dalam hal alkimia. Namun Xiaoyan tidak menggubris mereka. Begitu tangannya menyentuh batu itu, ia segera mengenali tekstur dan bahan prasasti sebagai logam yang sama dengan gulungan besi batu roh miliknya. Ia berharap bisa mengungkap warisan di dalamnya. Tapi setelah mencoba menyelidiki dengan kekuatan roh, ia menyadari tak ada hasil. Kekecewaan muncul, namun itu justru memicunya berpikir lebih dalam. Ia teringat bahwa perbedaan antara gulungan miliknya dan prasasti ini hanyalah ukiran prasasti. Maka dia menyimpulkan warisan sejati tersembunyi di dalam prasasti itu, bukan di dalam batu. Ia pun mengerahkan seluruh kekuatan roh untuk menyelidiki 2 kata terakhir dari 9 kata yang terukir. Meski kata-kata itu sangat sulit diakses, bahkan untuk alkemis tingkat 8, Xiaoyan tidak menyerah. Tiba-tiba prasasti batu menyala terang. Keheningan langsung menyelimuti seluruh aula. Semua orang menahan nafas saat melihat cahaya kuat itu, yang menunjukkan hasil pengujian. Alkemis tingkat 7 kelas tinggi. Sama hebatnya dengan hasil yang dicapai Huosun. Aula langsung meledak dalam keterkejutan. Tidak ada yang menyangka pemuda misterius itu ternyata alkemis luar biasa. Bahkan Muling dan Murong Qian yang mengenalnya pun tak menyangka pangkat alkemis Xiaoyan setinggi itu. Roh Batu Obat yang merasa telah dihina terpukul berat. Wajahnya pucat dan tatapannya penuh kebencian saat menyebut nama Xiaoyan dengan gigi terkatu. Xiao Xiu dengan senyum mengejek, mengingatkan janji sebelumnya, membuat Roh Batu Obat semakin geram. Ia pergi dengan amarah membara. Lelaki tua yang bersamanya hanya meninggalkan tawa dingin sebelum ikut pergi. Setelah itu, Xiaoyan yang bingung bertanya pada Xiao Xiu, apa yang terjadi? Xiao Xiu hanya tersenyum dan menjawab santai, kamu yang memintanya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Untuk saat ini penulisnya hanya menulis sampai di episode kali ini aja ya guys ya. Dan belum ada info lagi kapan penulisnya akan melanjutkan episode selanjutnya. Yang jelas begitu penulisnya melanjutkan cerita ini, Mimi nanti akan kasih info ke kalian semua. Terima kasih banget buat kalian semua yang udah dukung aku. Like, comment, subscribe, pokoknya semoga kalian bahagia selalu dan sehat selalu. Semoga hari kalian menyenangkan, sampai jumpa dan bye-bye.